Salam Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Sukarto SPD. Pembacaan gemar hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Kebenaran firman ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menghakimi. Kenapa? Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu dengan diberikannya anugerah yang begitu besar, yaitu dengan korban dirinya sendiri. Itu sebabnya setelah manusia mendapat anugerah, maka manusia memiliki nilai di dalam hidupnya. Nilai untuk apa? Nilai untuk melakukan satu perbuatan baik, perbuatan yang benar, dan perbuatan yang sempurna. Karena apa? Karena Tuhan Yesus rindu membawa kembali anak-anaknya ke dalam kerajaannya. Karena di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun yang najis yang akan masuk ke dalamnya. Maka mereka setelah mendapatkan kasih karunia tersebut untuk masuk dalam kerajaannya, mereka harus melalui suatu penghakiman, dan yang menjadi hakim adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan ini menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah atau siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini juga menyatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi begitu kita menerima penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran Injil tersebut, mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan keselamatan tersebut. Itu artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak menginginkan keselamatan itu kita miliki sendiri, tetapi harus juga kita beritakan kepada dunia ini. Jadikan seluruh bangsa muridku. Tuhan Yesus ingin melalui kita semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan itu, kita juga harus dengan semangat yang berkobar-kobar, baik siap atau tidak siap, apakah waktunya baik atau tidak baik,
Mungkin kita dalam keadaan miskin atau kaya, mungkin kita dalam keadaan sakit atau sehat, maka kita harus senantiasa siap sedia memberitakan kabar baik ini. Karena apa Bapak Ibu? Merupakan satu sukacita yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus Kristus sudah mempercayakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, siapakah kita? Orang yang berdosa dan dipercaya Tuhan Yesus Kristus menerima kebenaran yang mulia itu. Artinya apa? Kita menjadi tangannya Tuhan untuk membawa satu kebenaran, untuk menjangkau keselamatan, untuk memberikan satu keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus tersebut kepada orang lain. Dan di sini dinyatakan Bapak Ibu bahwa segala jerih payah kita itu tidak akan sia-sia. Di sini Rasul Paulus menyatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah menunaikan tugas yang diberikan Tuhan Yesus itu dengan sempurna. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang telah mengalami pembaharuan di dalam hidupnya, mengalami kodrat ilahi, mengalami pembaharuan manusia batinnya, sehingga kerinduannya adalah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita Bapak Ibu, bahwa kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu, mari kita kobarkan melalui hidup kita itu, dengan jiwa kita, dengan semangat kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, melalui kebenaran firman Tuhan, kita menjangkau banyak jiwa. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui gemar ini kita diajarkan untuk senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan yang orisinil, belajar kebenaran firman Tuhan real. Karena apa? Injil adalah kekuatan setiap orang yang percaya kepadanya. Jika kita menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran yang berasal daripada Injil, maka kita sedang memberikan satu berkat yang tidak ternilai, yaitu berkat kekekalan. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan semangat di dalam hidup kita, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena kita sudah menerima upahnya. Mari Bapak Ibu, upah itu juga kita berikan kepada sesama kita, khususnya yang belum diselamatkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan semangat di dalam hidup kita, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus, kita boleh memberitakan kebenaran dengan berkobar-kobar, sehingga pada saat Bapak Ibu memenangkan satu jiwa, malaikat di surga bersorak-sorak haleluya. Saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian, haleluya.
jalan sendiri, ya Bapa. Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku, sampai di rumahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan pernyataan di dalam kehidupan kami bahwa kami adalah manusia-manusia Allah, karena di dalam kami telah tinggal kebenaran firman Tuhan itu, yaitu Roh Kristus, semangat Yesus ada di dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan kepada kami, begitu juga kami harus memberikan keselamatan ini kepada saudara-saudara kami yang lainnya yang belum diselamatkan. Ini adalah pemberian yang terbesar di dalam kehidupan manusia, karena kami sudah menerima pemberian yang terbesar itu yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami merespon kebenaran firman Tuhan ini, karena kami tahu di kerajaan surga sudah disiapkan mahkota kebenaran bagi kami semuanya. Kami rindu saudara kami semua juga menerima mahkota kebenaran itu seperti yang kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam di dalam kehidupan kami sampai selamanya, sampai Maranatha, datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin.